Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, damai sejahtera, dan dalam lindungan kasih Allah. Minum es jeruk di depan pasar Keramat. Ada tukang bakso masuk agak ke dalam. Mengikuti Tuhan Sang Juru Selamat, hati tentram siang dan malam. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini hari biasa pekan biasa ke-10. Hadir bersama saya Romo Vincentius Prastowo SDB, akrab disapa Romo Pras. Selamat datang Romo Pras, apa kabar? Baik, terima kasih Ibu. Salam sehat selalu untuk semuanya. Salam sehat. Terima kasih Romo yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman rohani dengan Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Pras. Persilakan Romo. Baik, rekan-rekan teman-teman Oase Rohani dimanapun berada, mari kita memulai renungan kita pada hari ini dengan mohon berkat penerangan Tuhan dan Roh Kudus yang akan menyertai kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, kami percayakan hari ini ke dalam tangan-Mu. Dan terlebih hari ini kami akan merenungkan sabda-Mu dari kitab Raja-Raja dan dari perikop Injil Matius. Semoga Roh Kudus-Mu menuntun kami kepada pencerahan baru, sehingga membantu kami untuk terus tumbuh dan berkembang di dalam iman akan Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya ini kami unjukkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari kitab pertama Raja-Raja, bab 19 ayat 19 sampai 21. Pada suatu ketika pergilah Elia menemui Elisa putra Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, dan dia sendiri mengendalikan yang ke-12. Elia lewat di dekatnya dan melemparkan jubah kepadanya. Segera Elisa meninggalkan lembu-lembunya, mengejar Elia dan berkata, "Perkenankanlah aku mencium ayah ibuku, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawab Elia kepadanya, "Pulanglah." Jawab Elia kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Elisa lalu meninggalkan Elia, mengambil pasangan lembu itu dan menyembelihnya. Lalu ia memasak dagingnya dengan kayu bajak itu sebagai kayu api dan memberikan daging itu kepada orang-orangnya, dan mereka pun memakannya. Kemudian bersiaplah Elisa, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku.
Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo Pras. Aleluya, aleluya. Haleluya, haleluya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Janganlah pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Pras. Romo Pras dari bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja. Di sini kita mengenal dua tokoh, Nabi Elia dan Nabi Elisa. Lalu dalam menjalankan kenabiannya tentu ada tantangan nih Romo. Nah, mungkin Romo bisa berbagi kepada Margaret dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Silakan Romo. Baik, terima kasih. Rekan-rekan, saudara-saudari, teman-teman ORK dimanapun berada. Kita hari ini dari bacaan pertama kita mau jalan-jalan ke Perjanjian Lama. Dan kita secara khusus dan spesifik mau masuk ke zaman Nabi Elisa. Tetapi jangan lupa bahwa Elia dan Elisa itu dua orang nabi yang sangat dekat dan tidak boleh terpisahkan. Karena apa? Karena tugas kenabiannya sama, dan Elisa itu meneruskan mandat kenabian yang diterima Elia dari Allah. Dan lingkungan atau situasi sosial pada saat Nabi Elia berkarya itu sungguh sangat memprihatinkan. Teristimewa
satu aspek, yaitu kehidupan religius. Elia itu memang diutus oleh Allah untuk melakukan reformasi religius, karena dia hidup pada zaman Raja Ahab dan ratunya Yezebel, dan pada zaman mereka ini itu karena Yezebel ini orang Fenisia yang menyembah dewa-dewi Baal, maka akibatnya karena pernikahan politis ini, maka aspek religius juga berdampak atau terpengaruh. Sehingga singkatnya bangsa Israel yang semula menyembah atau mengabdi kepada Yahweh seorang, sekarang menjadi berubah, menjadi banyak sekali dewa-dewi yang ada di kerajaan Israel. Dan itu tidak menyenangkan hati Yahweh atau hati Allah. Maka Elia diutus untuk mengadakan reformasi religius, untuk mengembalikan apa yang sebenarnya bangsa Israel telah terima semenjak zaman Musa, perintah-perintahnya, dalil-dalilnya, dan seterusnya, supaya tidak semakin dilupakan atau supaya tidak semakin rusak. Dan dalam perikop yang kita baca hari ini, itu mengisahkan panggilan Elisa. Elia singkatnya berada pada waktu terakhir penugasannya, dan kita ketahui dia nanti akan diambil oleh Tuhan dan dibawa ke Firdaus atau ke surga dengan kendaraan kereta berkuda itu. Lalu sambil naik ceritanya itu campur dengan legenda ya, sambil melemparkan jubah Elia dilemparkan kepada Elisa. Nah, itu sebagai simbol kekuasaan atau estafet kenabian yang dari Elia diberikan kepada Elisa untuk melanjutkan reformasi religius di zaman itu. Nah, ada juga kisah yang menarik. Mengapa juga saya katakan ini dua nabi yang luar biasa, kalau ingin dibaca lebih mendalam, menarik dan seru sekali. Dan Elisa ini di saat-saat terakhir kepergian Elia itu ditanya mau minta apa itu. Jadi Elisa tidak minta sebuah pengakuan, kekuasaan, kemasyhuran, tetapi dia hanya minta satu, yaitu supaya dia dikaruniakan dari Allah itu roh yang diterima oleh Elia, tapi 2 kali lipat. Nah, ini apa artinya itu? Sebenarnya itu adalah tradisi permintaan yang terkait dengan hak kesulungan. Tapi di sini artinya Elisa meminta hak kesulungan dalam hal rohani. Jadi itu yang kekasan dari Elisa. Jadi meminta apa ya, spirit roh yang 2 kali lipat seperti yang diterima oleh Elia. Jadi memang kemudian kalau kita baca itu banyak sekali mukjizat yang dilakukan oleh Elisa dalam masa tugasnya sebagai nabi. Wah, termasuk juga hampir-hampir sama seperti Tuhan Yesus, menggandakan roti, menghidupkan orang yang sudah mati, lalu juga membelah menjadi 2 sungai Yordan, dan seterusnya. Jadi memang Elia dan Elisa ini memang sangat populer bagi kalangan orang Yahudi. Jadi itu yang membuat spesial nabi ini dan tak terpisahkan. Lalu apa kalau kita melihat perikop yang kita temukan hari ini? Singkatnya ini adalah simbol panggilan
dari Elisa, nah, yang berasal dari Yahweh tapi melalui Elia. Simbolis sekali. Dia seperti meninggalkan kenyamanan hidupnya yang sudah sejahtera, punya sawah, dia sedang mengerjakan sesuatu yang sudah pasti menghasilkan dan memberi jaminan kepada masa depannya. Tapi kemudian diceritakan di sini, dia itu ketika bertemu dengan Elia dan kemudian memakai mantelnya Elia, dia langsung tertarik begitu ya, langsung pergi meninggalkan apa yang sudah menjadi jaminan masa hidupnya. Bahkan dia mengorbankan satu lembu, lalu juga memasaknya dengan kayu yang bukan kayu dari hutan atau dari mana, tetapi kayu bajaknya itu dipakai untuk mengolah daging lembu, ya, yang lembu yang dia pakai untuk membajak tanahnya itu. Jadi sangat simbolis sekali. Dia meninggalkan kenyamanannya, lalu mengikuti hidup Elia yang tidak pasti, lalu kemudian sudah tahu menjadi nabi itu pasti dimusuhi, tidak disenangi, lalu harus bermusuhan dengan Raja Israel karena dia harus mengoreksi raja dan seterusnya. Nah, itu panggilan yang sungguh sangat berat. Tetapi dalam cerita kisah Elisa ini luar biasa. Elisa mau mengikuti Elia dan tidak langsung jadi nabi ya, tapi mengikuti Elia itu dia masih istilahnya nyantrik sampai 7 sampai 10 tahun kalau tidak salah itu, supaya nanti benar-benar ketika tiba waktunya Elia akan pergi, Elisa sudah siap. Jadi memang ini juga patut direnungkan sebagai refleksi bagaimana kita membuat persiapan manajemen kepemimpinan ya sebelum melimpahkan tugas kepada orang lain. Nah, kita pun wajib untuk menjadi mentor bagi mereka, menyiapkan, tidak mendadak langsung dilimpahi tugas dan kewajiban yang begitu berat. Ini dinamika antara Elisa dan Elia seperti ini, panggilan yang begitu menantang, tapi sekaligus di situ kita juga melihat bagaimana Elia itu secara sabar mendidik dan menjadi mentor Elisa yang akan meneruskan tugas kenabiannya yang tidak mudah. Nah, saya kira ini remah-remah yang bisa kita ambil dari bacaan yang pertama dari buku pertama Raja-Raja yang mengisahkan tentang panggilan Elisa pada waktu itu di zaman Raja Ahab, Raja bangsa Israel yang boleh dikatakan tidak begitu berkenan di mata Allah atau Yahweh. Begitu kurang lebih. Iya, terima kasih Romo yang sudah menguatkan Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada, di mana Nabi Elia itu menjadi mentor Nabi Elisa yang notabene di sini melanjutkan tugas atau fungsinya kenabian. Dan kalau tadi dikatakan bahwa latar belakang Elisa adalah bisa dikatakan wirausaha, dia udah punya segalanya yang menjamin masa depannya. Nah, Romo, mungkin Romo mau memberikan atau membagikan pengalaman rohaninya, mungkin juga kehidupan itu terjadi pada diri Romo dalam hal tugas fungsi sebagai nabi, bahwa Romo meninggalkan kehidupan Romo, sekarang mau menjadi seorang imam yang melayani umat. Nah, mungkin Romo juga mau memberikan kesaksian rohani kepada kami semua. Silakan Romo. Ya, baik. Terima kasih. Ya, inspirasi dari Elisa memang satu hal yang menjadi
permenungan saya dan semoga menjadi permenungan saudara-saudari sekalian, itu adalah ketika kita mendapat tantangan, ya, challenge untuk sebuah tanggung jawab yang baru. Dan itu tidak mudah, karena kita harus keluar dari zona nyaman, ya. Misalnya saya waktu tahun 2015 itu mendapatkan tugas yang baru yang dimana saya belum pernah bertugas atau hidup di sana, yaitu sebagai tenaga pengajar di SMK Santo Yusuf Blitar, nah, sebuah sekolah STM gitu atau SMK, di mana di situ muridnya banyak sekali dan hampir 80% itu Muslim. Kemudian, ya, artinya di situ saya bisa menolak, tapi juga bisa menerima. Tetapi untungnya itu di komunitas itu ada konfrer saya yang sudah lama di situ, hampir 7-8 tahun. Lalu beliau memang harus pergi secepatnya karena saya akan datang. Tetapi beliaunya memilih tidak, karena ingin membantu saya untuk pengenalan, adaptasi, lalu membantu saya sebelum sepenuhnya saya yang memegang sekolah itu. Tapi pengalaman memegang sekolah, menjadi tenaga pengajar, itu sesuatu yang baru dan itu membuat saya juga tidak bisa tidur. Bagaimana saya menghadapi murid-murid, bagaimana saya menghadapi guru-guru di sekolah yang juga sangat beragam dan senior. Nah, itu kan bagi saya yang masih muda begitu, belum berpengalaman, sesuatu yang terbawa dalam pikiran dan menjadi beban. Nah, tetapi pengalaman kebaikan konfrer saya sama saudara saya itu sungguh-sungguh saya alami dan sangat membantu sekali, sehingga saya tidak merasa dilepas dan dikirim ke gelanggang pembantaian, begitulah istilahnya kan, dikirim ke tempat yang baru tapi tanpa dikenalkan ke siapa-siapa, betul-betul baru. Nah, itu sangat membantu bagi efisiensi dan efektivitas pelayanan kita. Sehingga saya sebagai orang baru merasa dikuatkan, didampingi, dibantu, sehingga saya juga merasa berkembang dalam keberanian, komitmen, dan motivasi. Nah, itu mungkin pengalaman yang serupa dengan Elia dan Elisa gitu kan. Pengalaman baru untuk Elisa tidak mudah, tapi Elia itu tidak ingin cepat-cepat pergi, tapi justru malah bertahun-tahun mendidik Elisa sebelum Elia kemudian pergi untuk selamanya. Jadi saya pikir itu pengalaman saya. Mungkin Bapak, Ibu, teman-teman sekalian di lingkungan atau di paroki kadang-kadang juga mendapatkan tantangan yang sama, atau di sekolah atau di lingkungan institusi di luar itu, menjadi pengurus, menjadi pemimpin, menjadi song leader, menjadi ketua lingkungan. Nah, itu kalau tiba-tiba, istilah orang Jawanya, dibleke atau dikasih begitu saja terus ditinggal pergi, kan juga tidak fair. Jadi memang kadang-kadang setiap organisasi itu ada waktu untuk mentraining anggota-anggotanya atau penerusnya itu dengan baik, sehingga mereka yang akan menggantikan kita itu sungguh-sungguh merasa terbantu. Jadi hal-hal seperti itu juga
sangat biblis ya, bukan sesuatu manajemen organisasi, tapi juga sangat biblis, dan pengalaman-pengalaman seperti itu ya dialami oleh Elia dan Elisa. Saya pikir itu ya. Baik, Romo, terima kasih. Pengalaman Romo telah menguatkan juga Margaret dan sahabat Oase Rohani Katolik bahwa dalam suatu tugas atau tugas perutusan tadi dikatakan bahwa banyak atau seringkali orang meninggalkan zona nyaman, masuk ke sesuatu yang baru, dan disitulah tadi Romo mengatakan bahwa selalu ada mentor yang mendampingi, dan kita percaya bahwa dalam tugas perutusan kita Tuhan tuh selalu menyertai kita lewat orang-orang di sekitar kita yang membantu tugas dan pelayanan kita. Baik, Romo, kita sudahi dulu sesi pertama ini. Kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Pras dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 334 38. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita lanjutkan sesi yang kedua ini dengan bacaan Injil. Romo Pras, dari bacaan Injil Matius pada hari ini banyak sekali tertulis soal sumpah. Nah, Romo, kalau untuk kita Katolik, sebenarnya sumpah itu boleh nggak sih, Mo? Silakan, Romo. Baik, terima kasih. Ya, itu di Indonesia banyak sekali ya yang melekat pada kata sumpah itu ya. Sumpah pocong, sumpah palsu, sumpah apalagi jabatan, sumpah eh, Profesi. sumpah profesi. Nah, pada perikop hari ini kita menemukan juga tema tentang sumpah. Tetapi saya harap para pendengar ORK, teman-teman, tidak takut dan tidak juga kecele jawaban atau sebenarnya ajaran dari sumpah sejak perjanjian lama itu. Nah, saya akan misalnya menyebutkan dari Keluaran bab 20 ayat 7 misalnya. Sebelum bicara tentang sumpah itu yang sering menyebut-nyebut nama Tuhan kan. Yaitu di Keluaran itu dikatakan Tuhan sendiri melarang loh menggunakan namanya dengan sia-sia. Itu Keluaran. Lalu di dalam Imamat 19 ayat 12 misalnya. Juga pada saat bersumpah itu tidak boleh mereka bersumpah dengan menyebut nama Tuhan. Demi Yahweh. Nggak boleh itu dalam Imamat. Lalu dalam Bilangan bab 30 ayat 2. Itu lebih juga melihat pemenuhan sumpah itu. Orang yang bersumpah itu sangat terikat sekali dengan pelaksanaannya, harus diwujudkan. Orang yang bernazar, misalnya saya tidak akan memotong rambut saya sebelum ini, ya sudah, dia harus melaksanakan. Saya tidak akan makan nasi dan minum air putih gitu selama 10 tahun misalnya, seperti itu ya, harus dilaksanakan, tidak ada pengecualian karena ini karena itu, tidak. Lalu dalam Ulangan bab 23 ayat 21 itu dikatakan yang namanya sumpah atau nazar harus ditepati. Nah, itu
kalimat-kalimat atau frase-frase yang bertebaran di dalam 5 Taurat Musa ya, dalam perjanjian lama. Jadi kalau dalam dunia perjanjian lama, itu suasananya, kalau bilang sumpah itu apa, itu sumpah itu serius itu. Tidak boleh main-main. Nah, persoalannya ketika kita masuk ke dunia perjanjian baru, kita menemukan satu kelompok yang dinamakan orang Farisi. Nah, orang Farisi ini seperti memonopoli dan mendominasi penafsiran, pengetahuan, lalu deklinasi-deklinasi dari aturan-aturan Taurat itu hanya mereka saja, dan acap kali dimanipulasi untuk kepentingan mereka, untuk enaknya mereka. Lalu kemudian umat-umat kecil yang lain yang tidak tahu apa-apa tuh harus menanggung beban dari penafsiran-penafsiran yang sangat legalistik, yang jauh dari, kalau dari kacamata Yesus, tidak mengedepankan apa ya, rasa belas kasihan, pengertian serta pengampunan. Jadi sangat legalistik. Kalau salah berarti didenda. Misalnya seperti itu, karena salah dalam mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Jadi tidak mau tahu apa dan mengapa dia begitu atau tidak mampu dan seterusnya. Itu menutup mata. Lalu kita kembali ke sumpah itu. Jadi memang terkesan kemudian dimanipulasi karena orang Farisi itu telah menggeser kekuatan sumpah itu tidak melulu atau tidak lagi kepada kebenaran perwujudannya, tetapi ya formulasinya itu, sumpah itu tidak dititik beratkan pada kebenaran isi itu, tapi pada konsekuensinya, mengikat atau tidak mengikat. Misalnya formulasinya itu dapat ditemukan dalam kayak Matius 23:16 itu. Misalnya, sumpah demi bait Allah adalah tidak mengikat, kecuali demi emas di dalam bait Allah. Nah, itu demi emas itu artinya bobotnya, nilainya bergeser di atas sesuatu yang material, bukan sesuatu yang rohani, yang sungguh-sungguh menjadi komitmen dari pribadi yang bersumpah itu. Lagi misalnya bab 23 ayat 18. Sumpah yang dilandaskan pada mezbah dinilai tidak mengikat, kecuali didasarkan pada kurban yang di atas mezbah. Jadi sudah nggak masuk akal, sudah ngawur, sudah bukan spiritnya seperti dalam perjanjian lama. Kalau kamu bersumpah, bernazar, ya cukup lakukan apa yang kamu sumpahkan itu. Tidak lagi sumpah itu dibagi dua, ini mengikat, ini tidak. Yang namanya sumpah, ya itu. Makanya kalau ya, ya, kalau tidak, tidak. Selebihnya dari apa itu, roh jahat ya dikatakan. Jadi oleh orang Farisi, yaitu kekuatan sumpahnya itu digeser. Jadi tidak lagi seperti dalam perjanjian lama. Ya, itu. Maka dari perikop ini sebenarnya ada satu insight yang boleh kita renungkan. Sebenarnya sumpah itu juga tidak diperlukan. Seandainya manusia itu berbuat dengan jujur, dengan koheren, sepenuhnya apa yang dia ucapkan, itulah yang dilakukan. Sehingga sumpah tidak perlu lagi. Karena sumpah itu sebenarnya hanya untuk menegaskan supaya kebenaran yang kamu ucapkan itu dilakukan.
atau kamu benar-benar serius. Nah, itu sebenarnya nilainya. Jadi, dalam hidup kita, berbuatlah dengan jujur, konsisten, koheren, sedemikian rupa sehingga kita tidak perlu bersumpah di dalam hidup. Kita bersumpah demi apa? Karena semuanya itu kita tidak punya apa-apa. Tadi kan tidak boleh bersumpah demi langit dan bumi, demi rambut kita, bahkan rambut kita pun juga bukan milik kita, itu Tuhan yang kasih, dan bahkan satu sel pun kita tidak berhak mengklaim ini punya saya, dan seterusnya. Kita tidak punya apa-apa, lalu kita ngawur bersumpah atas nama ini, padahal kita bukan pemiliknya. Jadi mentalitas yang ingin dikoreksi oleh Yesus itu mentalitas yang tidak jujur, yang hidup yang tidak koheren, yang tidak lurus. Jadi Yesus dengan perikop ini ingin mengatakan kepada kita, berusahalah hidupmu itu sejujur mungkin, sekoheren mungkin apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu lakukan, sedemikian rupa sehingga sumpah itu tidak diperlukan. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Romo Pras yang sudah memberikan eh, segala sesuatu yang menguatkan kita tentang sumpah itu. Bahwa dalam sumpah itu dari perjanjian lama itu sudah ada, tetapi ada pergeseran tafsir di perjanjian baru oleh orang-orang Farisi. Dan tentunya tadi juga Romo menegaskan bahwa segala sesuatunya itu bukan milik kita. Satu sel pun itu semua milik Tuhan. Dan kita kembali kepada siapa penciptanya. Dan disitulah kita sering bergumul di dalam diri kita. Terkadang, maaf, orang-orang pintar itu kadang menggunakan logika berpikir saja. Padahal kalau kita lihat logika ataupun akal pikiran itu Tuhan yang memberikan, ilmu pengetahuan Tuhan yang memberikan, tetapi terkadang disalahgunakan dalam menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mungkin sedikit kiat-kiat bagaimana kita yang hidup di sekarang ini bisa menjalankan tadi nazar kita dan sebagainya, sehingga apa yang Tuhan minta kepada kita itu berkenan kepada Tuhan. Romo, silakan Romo. Ya, itu memang konteksnya kalau sumpah dan nazar itu serius ya. Mungkin jabatan-jabatan yang tanggung jawabnya sangat besar. Kalau kita sebagai ibu rumah tangga, misalnya hari ini harus masak apa, itu nggak perlu sumpah lah itu. Komitmen aja ya Romo. Ya, maksudnya ini konteksnya kan sesuatu tanggung jawab yang benar-benar besar atau suatu komitmen yang betul-betul serius dan menyangkut hidup dan mati sebuah bangsa atau hidup dan mati sebuah keluarga atau bagaimana ya. Sesuatu yang serius itu harus memang serius dalam bernazar atau mewujudkan sumpah itu atau janji itu. Lalu kiat-kiatnya untuk tetap teguh dan setia itu bagaimana? Ya, kita dalam pengalaman hidup kita itu memang banyak godaan dan kelemahan. Tetapi tradisi Katolik kita banyak memiliki kekayaan spiritual untuk tetap menjaga kita, tetap setia dengan sumpah kita, janji kita. Misalnya dengan kita mengikuti doa atau perayaan-perayaan sakramen boleh, rekoleksi-rekoleksi pembaruan, kan ada tuh pembaruan janji baptis atau pembaruan janji perkawinan, rekoleksi ini itu, semua itu dalam rangka menjaga dan menumbuh kembangkan komitmen janji itu supaya tetap ya setia dengan apa yang kita janjikan ketika kita dibaptis, ketika saya mengucapkan janji imamat, ketika
Bapak Ibu mengucapkan janji pernikahan dan seterusnya. Itu kan setelah itu kan tidak terus dibiarkan begitu saja, tapi gereja, paroki memberikan kesempatan-kesempatan banyak sekali untuk merawat dan menumbuh kembangkan itu. Maka manfaatkan itu. Nah, sekali lagi itu kesadaran dirinya ya perlu digali dan dipupuk ya, ditumbuh kembangkan. Jangan malas juga dan apa istilahnya mager ya orang sekarang. Harus suami istri atau kita semua harus punya rasa kebutuhan untuk itu terus disegarkan. Itu yang paling penting. Baik Romo, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Pras. Baik, teman-teman, rekan-rekan ORK dimanapun berada, mari kita menutup renungan kita pada hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan yang penuh belas kasih dan kemurahan, kami bersyukur atas tuntunan dan bimbingan. Semoga sabda Tuhan yang kami renungkan pada hari ini sungguh-sungguh memberi inspirasi bagi kami masing-masing untuk terus bertumbuh di dalam iman, berbuah dalam kasih dan pelayanan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Pras atas inspirasinya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Vincentius Prastowo SDB dan Margaret Indriana mohon undur diri, dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini kita dapat bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Burung berkicau di atas dahan, tanda sang surya telah pancarkan sinarnya. Jika dekatkan diri pada Tuhan, maka hidup kita bahagia selamanya. Salam damai, Tuhan memberkati.